Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Silviani dengan nomor NPM 22230250002. Hari ini saya beserta dua rekan saya, yaitu Ade Rizka Fitria dan Fitri Meliniasari, akan mempresentasikan materi kami, yaitu dengan judul hemoglobin pada mata kuliah organologam. Pengertian dari hemoglobin. Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2 dalam tubuh, oleh Andriani dan Wiryatmadi 2012. Hemoglobin adalah ikatan antara protein, besi, dan zat warna. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah hemoglobin per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah merah oleh Supriyasa, Bakri, dan Ibnu tahun 2012. Hemoglobin berasal dari kata hemos, yang artinya darah, dan globin, yang artinya protein. Hemoglobin adalah suatu kompleks heme dengan protein tetramer yang dibentuk dari dua pasang subunit polipeptida. Berwarna kemerahan apabila ia berikatan dengan oksigen dan berwarna kebiruan apabila ia mengalami deoksigenasi. Hemoglobin merupakan parameter yang digunakan secara luas untuk menentukan status anemia pada skala luas. Pada sel darah merah, hemoglobin berjumlah sangat besar. Apabila jumlah hemoglobin dalam sel darah merah sangat sedikit, maka jika terjadi pada seseorang, maka orang tersebut akan terlihat pucat. Keadaan ini disebut orang tersebut mengalami gejala yang disebut dengan anemia. Jika sel darah merah kekurangan hemoglobin, maka suplai oksigen ke dalam jaringan tubuh seseorang akan berkurang, sehingga menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuhnya akan mengalami gangguan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari hemoglobin, struktur molekul dari hemoglobin, dan juga karakteristiknya sebagai senyawa kompleks. Nah, kita tahu bahwasanya sel darah merah itu terdiri atas hemoglobin yang merupakan sel darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin itu memiliki dua komponen penyusun, yaitu hem dan juga globin. Nah, globin di sini merupakan suatu protein globuler, yaitu protein yang terbentuk dari gabungan struktur protein kuartener yang kompleks dan membentuk suatu bulatan atau globular. Nah, globin ini terdiri dari 4 jenis polipeptida atau subunit, di mana 2 polipeptidanya itu memiliki rantai alfa dan 2 polipeptidanya itu memiliki rantai beta. Nah, di mana pada rantai alfanya itu terdiri dari 141 asam amino dan rantai betanya itu terdiri dari 146 asam amino. Pada keempat polipeptida hemoglobin ini terdapat suatu gugus prostetik. Nah, gugus protestik ini merupakan gugus di mana strukturnya itu non-protein yang bergabung dengan gugus protein. Nah, gugus prostetik ini tidak lain dan tidak bukan adalah si gugus hem tadi, di mana gugus hem ini merupakan salah satu contoh dari senyawa kompleks yang terdiri dari atom pusat dan juga ligan, di mana pada gugus hem ini atom pusatnya yaitu besi atau Fe2+ atau ferros, dan juga ligannya itu ada 6, di mana 4 interaksi dengan ligannya itu berinteraksi dengan nitrogen pada molekul pirol yang ada pada cincin
protoporfirin 9, lalu interaksi yang kelima itu berasal dari rantai samping histidin F8, dan interaksi yang terakhir atau interaksi yang keenam itu ikatan dari si atom pusat si Fe2+-nya tadi dengan oksigen. Lalu setiap gugus heme ini akan mengandung satu atom pusat, yaitu besi F atau Fe2+ yang berada di pusat heme. Nah, besi Fe2+ ini akan berikatan dengan 4 nitrogen si porfirin tadi untuk menjalankan fungsi hemoglobin sebagai pembawa oksigen, di mana oksigennya ini akan berikatan dengan atom pusat si Fe2+ tadi. Nah, keempat gugus heme ini sangat berperan penting, di mana setiap satu gugus heme ini akan berikatan dengan satu molekul oksigen. Nah, karena di dalam hemoglobin itu terdapat 4 gugus heme, makanya dalam satu struktur hemoglobin itu mampu mengikat 4 molekul oksigen. Nah, ini merupakan gambar dari struktur heme. Heme ini termasuk ke dalam senyawa kompleks atau senyawa organologam karena terdiri dari bagian dari organik dan juga bagian dari si anorganik atau logamnya. Nah, bagian dari si organiknya itu yaitu porfirin yang tersusun dari 4 cincin pirol. Nah, keempat cincin pirol ini akan terikat satu sama lain melalui jembatan metilen, membentuk suatu cincin tetrapirol. Nah, porfin pada hemoglobin merupakan protoporfirin 9 yang mengandung 4 rantai samping metil dan juga 2 rantai samping vinil dan 2 rantai samping propionil yang terikat ke dalam cincin tetrapirol tersebut. Nah, untuk yang bagian dari si anorganik itu merupakan logam pusatnya, yaitu si Fe2+ tadi. Selanjutnya, protein globuler hemoglobin ini juga dapat dilihat sebagai sebuah struktur yang tetramer, di mana tetra itu artinya 4, yang memiliki 4 struktural atau 4 subunit polipeptida, di mana keempat tetramer ini dapat dibagi atau dipecah menjadi 2 dimer yang identik. Nah, kenapa dinamakan 2 dimer identik? Karena identik di sini itu karena setiap dimer, masing-masing dimer pada si hemoglobin itu memiliki satu polipeptida alfa dan satu polipeptida beta. Jadi 4 polipeptida atau 4 struktural dari si hemoglobin ini dibagi menjadi 2, yaitu dimer 1 dan dimer 2, di mana masing-masing dimer itu memiliki selalu satu polipeptida alfa dan satu polipeptida beta. Nah, disebut juga dimer karena dalam dimer-dimer pada hemoglobin ini terjadi fenomena konformasi atau modifikasi bentuk yang berhubungan dengan dimer-dimer tersebut ketika si hemoglobin berikatan dengan oksigen dan ketika si hemoglobin melepas oksigen. Nah, fenomena inilah yang berperan penting pada saat proses pengikatan oksigen pada hemoglobin. Nah, ini ketika si atom pusat Fe2+ sebelum berikatan dengan oksigen, atom pusat Fe2+-nya ini berada sekitar 0,055 nanometer di atas permukaan porfirin. Nah, tapi ketika si oksigennya ini mulai berikatan dengan atom pusat Fe2+, maka si Fe2+-nya ini akan lebih tertarik ke arah si porfirin sehingga akan menyisakan sekitar 0,026 nanometer dari permukaan porfirin. Nah, pergerakan ini tentu akan mengakibatkan posisi dari si histidin F8 yang juga berikatan dengan ion Fe2+ tadi akan menjadi berubah posisinya, sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya konformasi bentuk pada si struktur hemoglobin ini. Nah, pada saat hemoglobin teroksigenasi atau berikatan dengan oksigen, satu di antara dimer tersebut akan berotasi sebesar 15 derajat terhadap dimer alfa beta lainnya. Nah, hal ini akan menyebabkan struktur dari si hemoglobinnya tersebut akan sedikit berubah. Nah, hal ini akan memudahkan polipeptida lain untuk mengikat oksigen selanjutnya. Nah, kondisi ketika afinitas atau kekuatan berikatan dengan oksigennya itu tinggi, kegiatan ini juga disebut sebagai air state atau kondisi relaks, di mana
Pada kondisi ini hemoglobin itu sangat suka berikatan dengan oksigen, atau afinitas atau kekuatan si hemoglobin ini dalam mengikat oksigen itu menjadi lebih kuat. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan cooperativity. Salah satu karakteristik khusus dari hemoglobin yaitu adanya cooperativity atau cooperative binding, di mana kondisi ini itu di mana ketika satu gugus hem yang telah mengikat oksigen, maka ikatan oksigen pada gugus hem yang lainnya akan menjadi lebih mudah, atau afinitas hemoglobin untuk mengikat oksigennya itu menjadi lebih tinggi atau meningkat. Nah, fenomena ini jugalah yang memungkinkan pengikatan oksigen dari paru-paru dan pelepasan oksigen yang maksimal ke seluruh jaringan tubuh. Nah, selain mengangkut oksigen ke jaringan, hemoglobin itu juga berperan dalam mengangkut karbon dioksida yang merupakan hasil sampingan dari respirasi. Namun, afinitas ikatan CO2 terhadap hemoglobin itu lebih tinggi daripada oksigen, sehingga ketika kadar CO2 itu tinggi di dalam tubuh kita, itu akan dapat menurunkan kemampuan dari si hemoglobin ini dalam mengikat oksigen untuk diedarkan ke dalam seluruh jaringan tubuh. Nah, ketika si hemoglobinnya itu mengalami deoksigenated, atau ketika si hemoglobinnya itu telah melepas oksigen, struktur dari protein hemoglobinnya itu juga akan mengalami konformasi lagi ke bentuk semula ketika sebelum berikatan dengan oksigen. Nah, bentuk ini akan membuat hemoglobin menjadi constraint, atau strukturnya itu menjadi tegang. Nah, biasanya kondisi ini disebut juga sebagai tense form atau T-form, di mana keadaan si hemoglobinnya itu menjadi tegang. Nah, pada kondisi ini, afinitas dari si hemoglobin dalam mengikat oksigennya itu akan menjadi berkurang. Nah, selanjutnya yaitu biosintesis hemoglobin, di mana kita tahu bahwasanya tadi hemoglobin itu terdiri dari dua penyusun, yaitu hem dan globin. Nah, hemnya ini merupakan salah satu senyawa kompleks. Nah, sintesis hem ini terjadi dalam beberapa tahapan reaksi. Nah, di mana langkah pertama dalam sintesis hem ini terjadi di mitokondria dengan penggabungan dua suksinil KOA dengan dua glisin akan menghasilkan suatu cincin pirol. Nah, cincin pirol ini akan berjumlah 4. Nah, keempat cincin pirol ini akan bergabung menghasilkan suatu molekul protoporfirin 9 yang berada di dalam mitokondria. Nah, selanjutnya protoporfirin 9 ini akan bergabung dengan ion Fe2+ dari luar yang berikatan dengan transferin. Jadi Fe2+ yang masuk ke dalam tubuh kita itu dalam bentuk berikatan dengan transferin, karena ketika Fe2+-nya itu berdiri sendiri itu akan bersifat toksik. Makanya dia di dalam tubuh kita Fe2+ itu ditemukan dalam bentuk ikatan dengan transferin. Nah, si ion Fe2+ yang berikatan dengan transferin ini dapat berasal dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika Fe transferin ini masuk, ion Fe2+-nya ini akan bergabung dengan protoporfirin 9 di dalam mitokondria. Lalu transferinnya akan keluar dari sel eritrosit. Nah, selanjutnya selain ion Fe2+ yang berasal dari luar, nah terdapat juga ion Fe2+ yang ada di dalam tubuh dalam bentuk feridin. Nah, jadi ion Fe2+ dalam feridin ini juga akan bergabung dengan cincin protoporfirin 9 dengan bantuan enzim ferrokelatase akan membentuk suatu hem dan keluar dari mitokondria. Nah, kemudian ketika hem ini terbentuk dan dia bergabung dengan globin melalui ikatan rantai alfa dan beta, nah hal ini akan membentuk suatu yang namanya hemoglobin dengan 4 polipeptida, di mana ada 2 rangkaian alfa dan juga ada 2 rangkaian beta.
Selanjutnya yaitu terdapat beberapa mekanisme cara pengikatan oksigen pada hemoglobin. Nah, di sini ada dua, yaitu model allosterik berurutan dan juga model serempak. Intinya dari kedua model ini yang membedakan itu proses penggabungan atau proses pengikatan oksigen pada hemoglobin. Nah, pada model allosterik berurutan itu proses pengikatannya terjadi secara berurutan. Maksudnya ketika hemoglobin itu tadi kan ada 4 polipeptida atau 2 dimer, di mana masing-masing dimer itu memiliki satu rantai alfa dan beta. Nah, ketika si satu dimernya ini sudah mengikat oksigen, otomatis hemoglobinnya itu akan berada pada kondisi yang rileks. Nah, ketika kondisi hemoglobinnya yang dimer yang satu sudah rileks, maka eh, dimer tersebut akan mengakibatkan dimer yang lain yang awalnya posisinya itu belum rileks atau masih dalam keadaan constraint atau tegang. Nah, dimer yang satu yang sudah rileks tadi akan menyebabkan dimer yang lain menjadi rileks juga, sehingga ketika satu dimer sudah mengikat oksigen, maka selanjutnya dimer yang selanjutnya itu atau dimer yang kedua itu juga akan mengikat oksigen yang lain. Jadi proses pengikatan si oksigennya itu terjadi secara berurutan, di mana dimer yang pertama dulu mengikat oksigen. Nah, pengikatan oksigen pada dimer yang pertama akan menyebabkan pengikatan oksigen pada dimer yang kedua. Nah, berbeda dengan model yang kedua, yaitu model serempak. Nah, yang membedakan dari model serempak ini itu proses berubahnya dari struktur hemoglobin yang awalnya constraint menjadi relax. Kan kalau yang awal tadi yang berurutan itu kan dimer 1 awalnya constraint lalu relax. Nah, pengubahan ke relax ini akan menyebabkan dimer yang kedua yang awalnya T itu menjadi relax. Nah, berbeda pada yang model serempak. Nah, untuk yang model serempak, kita tahu bahwasanya ketika struktur hemoglobinnya itu dalam keadaan constraint atau T-form, itu kan afinitas atau kekuatan untuk berikatan dengan oksigennya itu kan lemah. Nah, ketika satu dimer sudah berikatan dengan oksigen, nah hal itu tidak langsung menyebabkan dimer yang lain itu berubah yang dari constraint menjadi relax, tetapi ketika satu dimer berikatan dengan oksigen, nah oksigennya tersebut akan tersimpan terlebih dahulu ke dalam dimer tersebut. Nah, ketika satu subunit atau satu dimer tersebut sudah mengikat oksigen, maka subunit yang lain itu juga akan atau dimer-dimer yang lain juga akan mengikat oksigen, tetapi hal ini tidak membuat eh, konformasi atau posisi dari si struktur hemoglobinnya tadi yang awalnya constraint langsung menjadi relax, tidak. Jadi kedua dimernya tersebut berikatan dengan oksigen terlebih dahulu. Nah, ketika semua dimernya itu telah berikatan dengan oksigen, maka struktur dari si hemoglobinnya ini yang awalnya constraint langsung berubah ke relax. Jadi kalau yang serempak ini intinya berikatan dimernya berikatan dengan oksigen terlebih dahulu. Semua dimernya berikatan dengan oksigen terlebih dahulu. Nah, ketika semua dimer sudah berikatan dengan oksigen, maka akan terjadi perubahan bentuk konformasi dari struktur hemoglobin yang awalnya constraint menjadi relax. Nah, dalam konformasi relax ini, afinitas dari si hemoglobinnya ini dalam mengikat oksigen itu menjadi lebih tinggi. Peran dan cara kerja hemoglobin di dalam tubuh. Fungsi utama hemoglobin adalah mengatur pertukaran oksigen atau kita kenal O2 dengan karbon dioksida di dalam tubuh. Proses pertukaran gas terjadi melalui proses difusi, terjadinya pada alveoli di paru-paru, di mana saat kita menghirup udara, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru dan akan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di sel darah merah. Ini adalah gambaran dari sel darah merah yang kemudian mengikat oksigen.
Hemoglobin yang terikat dengan oksigen dikenal sebagai oksihemoglobin. Oksihemoglobin kemudian dibawa oleh sel darah merah ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen melalui sistem peredaran darah. Proses pembentukan oksihemoglobin itu terjadi di paru-paru saat oksigen tadi dihirup. Oksigen yang masuk melalui paru-paru akan larut dalam cairan yang melapisi permukaan alveoli atau kantung udara kecil dalam paru, kemudian berdifusi melalui dinding alveoli ke dalam pembuluh darah kapiler yang melekat pada alveoli tersebut. Ini merupakan gambaran dari alveolus pada proses pernafasan eksternal dan pernafasan internal, di mana terjadi pertukaran gas dengan pembuluh kapiler yang ada di dalam darah yang ada di dalam alveolus. Selama proses ini, oksigen berikatan secara reversibel dengan molekul hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Setiap molekul hemoglobin memiliki 4 situs pengikatan oksigen yang disebut sebagai situs heme. Ketika oksigen berikatan dengan satu situs heme pada hemoglobin, struktur hemoglobin akan mengalami perubahan yang memudahkan pengikatan oksigen pada situs heme yang lainnya. Dalam keadaan normal, sekitar 98 hingga 99% oksigen yang dihirup akan terikat pada hemoglobin di dalam sel darah merah. Di dalam jaringan tersebut, oksihemoglobin akan melepaskan oksigen. Oksigen tersebut digunakan oleh sel untuk melakukan reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam bentuk adenosit fosfat atau yang kita kenal sebagai ATP. Proses ini dikenal sebagai respirasi selular. Selama respirasi selular, oksigen dipecah dalam mitokondria sel untuk menghasilkan ATP. Karbon dioksida yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme sel. Respirasi sel, karbon dioksida akan diangkut kembali oleh hemoglobin ke paru-paru. Seperti ini gambarannya, di mana ATP setelah oksigen digunakan, maka akan berdiskusi kembali ke dalam jaringan sel. Kemudian setiap sel akan mengeluarkan karbon dioksida yang kemudian akan kembali lagi ke paru-paru. Di sini, saat ini, CO2 dikeluarkan melalui proses menghembuskan nafas. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sel-sel tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang cukup dan sisa-sisa karbon dioksida yang dihasilkan dapat dibuang. Hemoglobin memainkan peran penting dalam transportasi dan pengangkutan gas-gas ini sehingga memastikan keseimbangan yang tepat dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah cara mengukur kadar hemoglobin. Tes hemoglobin sering digunakan untuk memeriksa kondisi seseorang apakah seseorang tersebut terkena anemia. Ada 4 metode yang digunakan, yaitu metode Tallquist, metode Sahli, metode siametohemoglobin, dan HB meter. Yang pertama kita gunakan adalah metode Tallquist. Metode ini menggunakan prinsip di mana darah yang akan diteteskan melalui kertas saring Tallquist, kemudian akan dibandingkan dengan warna standar yang tersedia pada buku Tallquist. Standar menunjukkan kadar HB dalam persentase. Kadar HB 100% itu setara dengan 15,8 gram per desiliter. Tallquist sendiri, kertas Tallquist bentuknya seperti ini. Bagaimana cara kerjanya? Pertama-tama kita menyiapkan alat, yaitu ada kapas alkohol 70%, kemudian lancet, kemudian kertas saring dan buku Tallquist itu sendiri.
Yang pertama dilakukan adalah kita mensterilisasi lokal dengan cara mengoleskan kapas 70%, kemudian melakukan penusukan pada perifer. Kemudian darah yang keluar dari perifer akan diteteskan pada kertas saring talkis. Lalu setelah kertas tersebut kering, dicocokkan dengan warna pada standar warna yang ada pada buku talkis tadi. Bukunya yang seperti ini. Ini. Kemudian dari sini dapat ditentukan bila dia 100 di sini dibandingkan warnanya. Berarti HB-nya adalah sekitar 15,8 gram per desiliter. Namun metode ini tidak disarankan mengingat tingkat akurasinya yang rendah, di mana keberhasilannya hanya bisa dinilai antara 25% sampai 50%. Metode yang kedua yaitu metode Sahli, dengan prinsip dasar di mana hemoglobin diubah menjadi asam hematin, kemudian warna yang terjadi dibandingkan secara visual dengan standar warna yang ada pada alat yang disebut dengan hemoglobinometer. Alatnya seperti ini. Prinsip cara kerjanya di mana pada bagian pertama yang digunakan alatnya bahan, yaitu cairan asam klorida antara lain. Alat-alatnya adalah spuit, hemometer Sahli, pipet Pasteur, dan kapas tisu. Bahan-bahan seperti alkohol, kemudian asam klorida, dan darah. Cara kerjanya adalah alat yang tadi di tabung pertama itu diisi dengan cairan HCl sebesar 0,1 sampai batas angka tertentu. Kemudian mengoleskan kapas alkohol di tempat yang akan dilakukan penusukan, yaitu kita melakukan sterilisasi secara lokal untuk mengeluarkan darahnya sebanyak 20 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Sahli yang tadi. Di sini dimasukkan darah yang sudah berisi di dalamnya, berisi cairan HCl tadi. Kemudian dimasukkan darah, kemudian dilakukan digoyang-goyangkan atau digoyangkan itu berfungsi untuk terjadinya homogen untuk menghomogenkan cairan tersebut. Kemudian dimasukkan tabung reaksi ini dimasukkan pada hemoglobinometer tadi, kemudian melihat warna yang standar terjadi sesuai dengan hemoglobinometer ini. Lalu cara yang ketiga, melakukan pemeriksaan hemoglobin melalui metode siametoglobulin. Yang pertama dengan tabung reaksi menggunakan fotometer, darah yang dimasukkan ke dalam alat fotometer. Prinsip pemeriksaan ini adalah di mana darah diencerkan dengan larutan urapkin sehingga terjadi hemolisis eritrosit dan konversi hemoglobin menjadi hemoglobin sianida yang disebut dengan siametemoglobulin. Kemudian larutan yang terbentuk selanjutnya diperiksa dengan alat yang namanya spektrofotometer atau kalorimeter yang absorbansinya sebanding dengan kadar hemoglobin di dalam darah.
Alat dan bahan yang digunakan adalah fotometer itu sendiri, tabung reaksi, mikropipet dan tip tisu, larutan Drapkin, dan sampel darah. Sama seperti kedua yang sudah pernah kita ujikan sebelumnya, di mana tabung reaksi di sini dimasukkan larutan Drapkin sebesar 5 mili, lalu kemudian mengambil darah sebesar 20 miomikron, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi larutan Drapkin. Kemudian pipet dibilas dengan larutan Drapkin tersebut. Campuran larutan dengan cara menggoyang-goyangkan tabung secara perlahan dan diinkubasi selama 3 menit. Lalu dimasukkan ke dalam alat fotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Alatnya yang ini. Darah dimasukkan ke dalam alat ini. Lalu akan tombol hijau di bawah menunjukkan result atau hasil. Saat tombol ini ditekan, maka akan muncul nilai dari besaran hemoglobin dalam darah tersebut. Yang terakhir adalah alat pengukur hemoglobin, disebut dengan HB meter. Cara menggunakannya menggunakan prinsip yang sama, menyediakan alat ini, dan alat ini sangat praktis sekali karena hanya menggunakan stick meter atau bentuknya seperti stick darah seperti ini. Kurang lebih stick yang seperti ini juga digunakan pada pemeriksaan diabetes contohnya, di mana digunakan lancet untuk mengambil tetesan darah yang tidak diambil terlalu banyak, kemudian darah yang sudah dihasilkan melalui pembuluh perifer tadi dimasukkan ke stick meter ini, lalu stick meternya dimasukkan ke dalam lubang ini, lalu memencet result atau tombol di bagian tengah, akan muncul tidak lama kemudian hasil pengukuran dari hemoglobin, yaitu di sini tertuju pada angka 13,6. Nilai normal dalam hemoglobin dapat ditentukan berdasarkan 4 cara tadi, di mana nampak bahwasanya nilai normal hemoglobin pada setiap orang itu berbeda-beda, baik dari jenis kelamin maupun usia. Di mana pria sebesar 14 sampai 18 gram per desiliter, pada wanita 12 sampai 16. Kemudian bayi yang baru lahir sebesar 16 sampai 25 gram per desiliter, bayi sebesar 10 sampai 15 gram per desiliter, anak kecil 11 sampai 14 gram per desiliter, dan anak-anak 12 sampai 16 gram per desiliter. Berikutnya yaitu kadar hemoglobin normal pada makhluk hidup. Setelah kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki kadar hemoglobin yang berbeda-beda, baik pada manusia ataupun pada makhluk hidup yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa terdapat kadar hemoglobin yang berbeda-beda dari manusia, baik yang baru lahir, bayi yang baru lahir, ataupun pada manusia dewasa. Yang pertama yaitu bayi yang baru lahir itu memiliki kadar hemoglobin sebesar 16 sampai 23 gram per desiliter darahnya. Kemudian pada anak-anak itu memiliki kadar hemoglobin normalnya itu 10 sampai 14 gram per desiliter darahnya. Kemudian pada laki-laki dewasa itu memiliki kadar normal hemoglobin sebesar 13 sampai 17 gram per desiliter darahnya. Kemudian pada wanita dewasa tidak hamil itu memiliki kadar hemoglobin sebesar 12 sampai 16 gram per desiliter darah. Dan pada wanita dewasa yang sedang hamil itu memiliki kadar hemoglobin normalnya 11 sampai 13 gram per desiliter darahnya. Nah, data ini didapat dari Estridge dan Raynaud pada Basic Medical Laboratory Technique pada tahun 2012.
Jadi jumlah hemoglobin dalam darah normal adalah kira-kira 15 gram setiap 100 mili darah dan jumlah ini biasanya disebut sebagai 100%. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui kadar normal yang ada pada tubuh kita. Karena pemeriksaan kadar hemoglobin merupakan indikator yang menentukan seseorang menderita anemia ataupun tidak. Jadi anemia ini merupakan suatu kondisi kekurangan hemoglobin ataupun zat darah merah atau eritrosit dalam tubuh yang menyebabkan gejala-gejala seperti pusing, kemudian sesak napas, kemudian lemas dan gejala lainnya. Nah, berikutnya yaitu kadar hemoglobin pada makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah pada hewan. Jadi di sini ada hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti pada tahun 2014 pada hewan sapi Bali yang diberi pakan hijau organik. Nah, di mana dari 10 sampel atau 10 sapi itu rata-rata kadar hemoglobin yang terdapat pada sapi tersebut sebesar 12,2 gram per desiliter darahnya. Sedangkan pada normalnya, sapi pada umumnya itu mempunyai nilai normal hemoglobinnya itu sebesar 8,4 sampai 15 gram per desiliter darahnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat total eritrosit dan kadar hemoglobin. Jadi perbandingan dari hewan sapi. Nah, pada eritrosit di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi itu sekitar 9 ya, 9 gram per desiliternya. Kemudian kalau di kadar hemoglobinnya itu rata-rata paling paling tinggi itu ada di kisaran 15 gram per desiliter darahnya. Kemudian kalau pada hewan anjing itu dia memiliki kadar hemoglobin normalnya itu 12 sampai 18 gram per desiliter darahnya. Kemudian pada kucing itu sekitar kadar hemoglobin normalnya 8 sampai 15 gram per desiliter darah. Kemudian pada kelinci itu kadar hemoglobin normalnya adalah 8 sampai 15 gram per desiliter darahnya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi hemoglobin dalam darah. Yang pertama adalah usia, di mana usia ini sangat mempengaruhi kadar hemoglobin atau produksi hemoglobin dalam darah. Kadar hemoglobin menurun berdasarkan peningkatan usia. Kadar hemoglobin terlihat menurun mulai dari usia 50 tahun ke atas. Namun, di beberapa kondisi atau beberapa kasus, kadar hemoglobin pada anak-anak pun ikut menurun drastis akibat dari kebutuhan zat besi yang lebih banyak untuk pertumbuhannya. Nah, yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana dalam keadaan normal, laki-laki memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi fisiologis dan metabolisme laki-laki yang lebih aktif daripada perempuan. Jadi kadar hemoglobin perempuan ini lebih mudah turun karena perempuan mengalami siklus menstruasi. Jadi ketika mengalami siklus menstruasi, itu perempuan bakal kehilangan zat besi yang tergabung di dalam darah. Oleh karena itu, kebutuhan zat besi pada perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi produksi Hb dalam darah itu adalah logam berat. Jadi, logam berat yang masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan akan langsung berinteraksi dengan darah. Contohnya adalah timbal, di mana timbal yang masuk ke dalam tubuh itu berasal dari pencemaran udara atau berasal dari rokok, asap rokok. Nah, timbal yang masuk ke dalam darah itu akan didistribusi ke dalam darah sebanyak 95%. Sedangkan 5%-nya itu bakal diikat oleh si plasma darah. Nah, sistem hematopoietik sangat peka terhadap efek timbal, yaitu menghambat sebagian besar enzim yang berperan dalam pembentukan hem. Jadi ketika si timbal ini diikat oleh darah, kemudian akan menghambat pembentukan hem, di mana hem ini merupakan salah satu komponen pembentuk hemoglobin. Nah, selain itu juga ada enzim yang terlibat dalam pembentukan hem,
yang dinamakan enzim ALAD dan peroxelatase, di mana enzim ini sangat rentan terhadap efek penghambatan oleh timbal. Inhibisi pada enzim ALAD berhubungan dengan konsentrasi timbal dalam darah. Jadi ketika si timbal ini diikat sama aliran darah, ya, komponen darah, itu mengakibatkan penghambatan produksi HEM, di mana HEM ini merupakan salah satu komponen pembentuk hemoglobin. Nah, komponen pembentuk hemoglobin itu kan ada dua, ada HEM dan ada globin, di mana di dalam globin ini nanti dibagi-bagi lagi. Nah, jadi si timbal ini bakal mempengaruhi produksi atau yang mempengaruhi produksi si HEM-nya ini, di mana HEM ini merupakan komponen paling penting dalam pembentukan hemoglobin. Ketika HEM tidak diproduksi dengan baik, maka akan mengakibatkan produksi HB, hemoglobin, secara tidak maksimal. Baik, berikutnya faktor yang mempengaruhi produksi hemoglobin dalam darah adalah merokok, di mana merokok ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah, di mana kita tahu bahwa rokok itu memiliki kandungan zat beracun dan komponen yang menyebabkan kanker dan berbahaya bagi kesehatan, seperti nikotin, kemudian nitrogen oksida, kemudian karbon monoksida, hidrogen sianida, dan radikal bebas. Nah, salah satu komponen tersebut, yaitu karbon monoksida, itu 245 kali lebih mudah berikatan dengan hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Nah, karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin ini nanti akan membentuk yang namanya karboksil hemoglobin atau COHB. Nah, yang dalam keadaan normal jumlahnya di dalam darah sangat rendah. Kadar karboksil hemoglobin yang tinggi pada perokok menyebabkan rendahnya penyerapan oksigen oleh tubuh. Oleh karena itu, tubuh merespon keadaan ini dengan meningkatkan kadar hemoglobin. Jadi, si karbon monoksida ini merupakan salah satu komponen pada merokok, akibat merokok, yang ketika dihirup oleh manusia, ketika manusia itu merokok, maka akan diikat lebih mudah oleh si sel darah. Nah, dibandingkan dengan oksigen. Ketika karbon monoksida itu diikat oleh sel darah, maka akan menyebabkan peningkatan hemoglobin. Tetapi peningkatan hemoglobin tersebut mengakibatkan si karbon monoksida ini lebih banyak diserap dibandingkan dengan oksigen, karena karbon monoksida ini 245 kali lebih mudah diikat oleh aliran darah dibandingkan oksigen, sehingga menyebabkan gangguan fungsi pernafasan pada seseorang. Jadi seseorang yang lebih banyak atau sering merokok itu bakal merasa sesak karena terdapat gangguan di aliran darahnya. Jadi oksigennya itu nggak bisa diedarkan ke seluruh tubuh dengan maksimal, karena yang seharusnya darah mengikat oksigen ini malah mengikat si karbon monoksida, seperti itu. Nah, kemudian faktor berikutnya yaitu metabolisme sel dalam tubuh. Metabolisme besi dalam tubuh. Jadi besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa sehat itu berjumlah kurang lebih 4 gram. Nah, besi tersebut berada di dalam 14 sel darah yang berada dalam sel darah atau hemoglobin itu lebih dari 2,5 gram. Nah, mioglobin 150 mg, kemudian ada beberapa komponen lainnya. Jadi, salah satu komponen ataupun faktor yang sangat berpengaruh juga terhadap produksi hemoglobin dalam darah yaitu metabolisme besi, di mana besi ini kan merupakan salah satu komponen juga dalam pembentukan hemoglobin. Jadi semakin banyak atau sedikitnya itu dia sangat mempengaruhi produksi hemoglobin. Nah, berikutnya yaitu dampak kekurangan dan kelebihan dari hemoglobin. Ketika nilai hemoglobin tinggi, maka kondisi ini disebut juga sebagai polisitemia. Sedangkan ketika nilai hemoglobinnya itu rendah atau di bawah normal, itu menyebabkan suatu kondisi yang disebut juga dengan anemia.
Jadi anemia ini merupakan rendahnya sel darah merah dan kadar hemoglobin di bawah normal, di mana hemoglobin ini akan berikatan dengan oksigen di paru-paru atau disebut juga sebagai oksihemoglobin, di mana oksihemoglobin ini nanti bakal membawa si oksigen ke jaringan tubuh. Nah, jika jumlah hemoglobin yang rendah, maka kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah pun akan berkurang. Akibatnya, jaringan tubuh tidak akan menerima pasokan oksigen yang cukup. Nah, yang dapat menyebabkan gejala anemia seperti kelelahan, kelemahan, dan sesak napas. Jadi intinya, kalau kita kekurangan hemoglobin, maka kita tidak akan bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh karena fungsi utama dari hemoglobin ini adalah mengikat CO2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh, membantu proses respirasi dan perkembangan juga pertumbuhan pada makhluk hidup seperti itu. Di sini kita bisa melihat perbandingan darah orang normal dengan yang terkena penyakit anemia, di mana darah yang normal itu terlihat lebih banyak ya eritrositnya, sedangkan kalau anemia itu terlihat lebih sedikit seperti itu. Nah, kemudian polisitemia. Jadi polisitemia ini merupakan kebalikan dari anemia. Jadi dia kelebihan eritrosit ataupun kelebihan hemoglobin yang di atas normal. Jadi menurut literatur yang saya baca, polisitemia ini melibatkan mutasi pada gen JAK2 atau janus kinase 2 yang mengendalikan produksi sel darah merah. Nah, peningkatan produksi eritropoietin ini atau peningkatan kepekaan sumsum tulang terhadap eritropoietin merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi sel darah merah lebih banyak, yang mengakibatkan atau menyebabkan peningkatan viskositas darah atau kekentalan darah yang dapat mengganggu aliran darah normal dan meningkatkan resiko pembekuan darah yang abnormal. Jadi, penyebab dari polisitemia ini menurut sumber yang saya baca itu akibat dari mutasi gen JAK2 atau genus kinase 2. Nah, di mana gen atau mutasi gen ini menyebabkan pengendalian produksi sel darah merah yang berlebihan. Di mana kan sel darah merah itu atau sel darah itu kan diproduksinya di dalam sumsum tulang. Jadi si gen ini bakal memberikan sinyal kepada sumsum tulang untuk memproduksi sel darah lebih banyak atau hemoglobin lebih banyak. Nah, ketika si sel darah itu diproduksi lebih banyak di atas normal, itu akan menyebabkan viskositas darah atau menyebabkan darah lebih kental. Nah, ketika darah lebih kental ini bakal mengganggu aliran darah normal, gitu, yang menyebabkan resiko pembekuan darah yang abnormal seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.